Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Teman-teman semua, hidup mahasiswa Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Baik teman-teman, setelah sekian lama teman-teman bersabar menunggu di sini, alhamdulillah Ibu Rektor telah hadir di depan kita untuk kemudian bersedia mendengarkan apa aspirasi kita. Jadi nanti Rektor, ini kita langsung aja, Bu. Soal UKT itu sebetulnya tuntutan dari mahasiswa bukan hanya 2 poin soal kenaikan sama soal uang pangkal. Jadi kami bacakan beberapa poin, nanti Ibu bisa buat statement bahwa Ibu setidaknya sepakat secara prinsipil dengan poin tersebut. Seperti itu, ya. Seperti yang tadi kita coba. Yang pertama, ini sebetulnya untuk memperjelas saja, aspirasi kami menolak kenaikan UKT 2016 dari tahun sebelumnya. Oh ya, maaf, ini karena kita tidak... Ya, alhamdulillah ini pada tanggal 28 April 2016, jadi berapa hari yang lalu ya? Minggu lalu ya, itu rektor bersama seluruh pimpinan fakultas tanggal 28 April yang lalu dan bersama berbagai komponen telah mempertimbangkan dan mendengarkan beberapa masukan termasuk dari mahasiswa. Ya, mahasiswa, dan alhamdulillah kita semua sudah sepakat pada tanggal 28 April UKT tahun ini itu tetap sama dengan tahun lalu. Jadi itu sudah 28 April lalu. Kemudian karena tetap berarti kan tidak ada SPNA. Karena tahun lalu pun tidak ada SPNA. Ya, jelas di sini. Kemudian apa lagi? Nah, baik. Bagus sekali. Pada tanggal 29 April, 1 hari setelah penetapan, saya menerima dokumen yang dikirimkan oleh BEM. Di situ mengusulkan, sudah saya katakan usulan dokumen ini sangat bagus. Usulannya adalah tentang perlu adanya mekanisme untuk penurunan dan penyesuaian dan juga adanya nomenklatur. Yang usulan yang baik kan ya harus diterima, dan tanggal itu juga tanpa diskusi 29 April kita sudah sangat menyetujui itu. Karena apa? Ya, jadi ada keringanan temporer, temporal, tapi ada juga yang permanen, menyesuaikan kondisi mahasiswa. Kalau misalnya karena halangan sesaat dan nanti sudah pulih kembali, itu berarti temporal. Tapi poinnya, usulan itu sangat bagus dan sudah kita setujui sejak awal. Hanya perlu diberikan SK rektor. Nah, cukup itu ya. Karena apa? Ini sudah sesuatu yang berjalan sebagaimana seharusnya, itu sudah berjalan. Jadi itu cukup kita berikan SK rektor, itu tidak masalah. Ya. Kemudian penghasilan yang sama. Tidak-tidaknya kalau kita lihat penggolongan UKT tidaknya mempertimbangkan jumlah tanggal 22. ya, itu juga bagus. Saya pernah mendiskusikan dengan mahasiswa. Jadi para dekan juga sudah sepakat waktu itu tanggal 28 April. Ini kan memperhitungkan per kapita ya. Jadi itu bagi yang tidak pas per kapitanya, segera saja seperti tahun-tahun lalu mengusulkan penurunan UKT. Dan tahun-tahun lalu itu banyak yang kita turunkan UKT-nya,
karena tidak sesuai dalam hal mungkin memasukkan datanya, dan biaya per kapita yang harus ditanggung keluarga juga tidak pas. Jadi itu sangat mudah kita lakukan, nggak masalah Mas, itu nggak apa-apa. Kita pertimbangkan, tapi Anda mengusulkan per kapita itu, sampaikan jumlah anggota keluarga berapa, itu untuk menghitung per kapita. Gaji 3 juta kalau anggota keluarganya 10, sama juga UKT-nya mungkin 0 atau 1, itu sangat logik. Jadi harus kita bantu, dan itu culture-nya UGM. Pemberlakuan sistem UKT bagi pemberlakuan sistem di luar UKT, maksudnya bagi mahasiswa S1 di atas semester 8 dan mahasiswa diploma di atas semester 6 dan mahasiswa profesi. Ya, itu bisa dipertimbangkan. Secara prinsip Iya, jadi tinggal nanti dibahas dengan para dekan, karena ini kan terkait dengan fakultas. Besarnya SK kan beda-beda tiap fakultas, nggak bisa diseragamkan, ya. kemudian menuntut adanya perubahan besar UKT 2014 dan 2015 bagi beberapa program studi yang besarnya tidak Ya, itu bisa, prinsipnya bisa, tapi saya kan harus mengajak bicara fakultas yang relevan. Jadi harus mempertimbangkan gitu. Iya, tapi dibahas nanti lebih lanjut. Nanti kita review. Jadi usulan review ini bagus sekali, tidak masalah. Nah, ini perlu kita perjuangkan lebih lanjut. Saya belum bisa menjawab saat ini karena saya dibatasi dengan beberapa aturan-aturan keuangan agar tidak salah. Ya, dalam mengelola keuangan saya juga diperiksa. Jadi ini kita catat dulu, nanti kita rembuk gitu. Ya, jadi memang begini, mengenai PPA itu akan ada ketentuan baru bahwa semua PTN itu tidak lagi menerima PPA. Tetapi UGM akan berupaya mencarikan sumber lain agar beasiswa seperti PPA bisa disediakan. Tentunya nanti berdasarkan pada besarnya dana yang dimiliki UGM untuk memberikan PPA. Insya Allah kalau saudara-saudara mendoakan, kita akan mencoba menyediakan itu. Iya. Apakah akan dibuka kembali kebijakan soal penundaan UKT buat mahasiswa yang benar-benar membutuhkan? Baik. Jadi selama ini tidak pernah ada kesulitan untuk menunda UKT kalau memang tidak punya uang. Yang jadi problem kemarin adalah terlambat membayar UKT karena lupa. Tetapi yang kemudian memang tidak punya uang dan mengajukan itu cukup banyak dan pasti kita berikan. Boleh. Baik, kita akan buat edaran untuk itu, mekanisme tentang penundaan. Baik.